Selamat Siap, Bapak. malam Selamat malam. semuanya. Shalom, shalom, shalom. Tetap Shalom. semangat di malam Oh, hari ini. semangat semangat. Saya sendiri bersukacita bersama dengan 40 orang lebih malam hari ini. Kita harap yang lain bisa mengejar waktu ya, bertemu lagi di kelas pembinaan ini. Oke, teman-teman, hari ini khusus ya, spesial kita akan pakai waktu untuk melihat langsung contoh percakapan coaching itu seperti apa. Saya akan memberikan peragaan atau live demo, the live demonstration, dan nanti saya juga minta dari sini boleh perempuan, boleh laki-laki menjadi klien saya, menjadi volunteer, relawan menjadi klien saya. Tentunya yang mempunyai satu isu atau topik yang mau di-coach oleh saya, ya mungkin Anda di situ mungkin ada satu keinginan supaya bisa lebih maju lagi, berkembang lagi ya di dalam hidup ini, tapi nggak tahu bagaimana ya, butuh seorang bisa mengcoach. Nah, Anda bisa menggunakan waktu ini menjadi klien saya ya. Oke, siap-siap ya yang mau ya. Nanti berebutan lagi ya. Ya lebih baik berebutan daripada nggak ada yang mau. Ya, nanti diundi ya. Kalau memang banyak waktunya. Tapi sekarang saya akan membagikan dulu apa tuh namanya kerangka ya. Kerangka di dalam percakapan coaching itu. Maaf, ini saya salah mengklik. Oke, teman-teman, di dalam percakapan coaching, prosesnya itu harus terstruktur dengan baik, ya. Tidak ngobrol ngaler ngidul, tidak cuma curhat. Coaching bukan counseling, juga bukan memberi nasihat, ngajarin orang melalui percakapan. Tapi dalam coaching itu unik, ya, menggali dari apa yang klien pikirkan, lalu membangkitkan kesadaran-kesadaran dari dirinya, lalu akhirnya ada drive, akhirnya dia dia mau bergerak ya, dia punya action, dia punya tujuan baru. Nah, yang saya sebutkan tadi terstruktur itu saya sebut model tumbuh. Jadi kalau teman-teman nanti teman-teman mungkin sudah ngeprint ya kartu cerdas coaching, itu ada model tumbuh. Ya, tolong di-print, Anda gunting ya, bisa ditaruh di depan meja. Nanti kalau latihan coaching itu teman-teman bisa melihat, bisa nyontek langkah-langkahnya apa nih dalam coaching ya. Nah, jadi tumbuh itu singkatan dari T-U-M-B-U-H, tumbuh. Saya gambarkan seperti sebuah pepohonan, ya. Kalau kita mau membangun percakapan seperti pohon ini harus kuat akarnya, subur tanahnya, kemudian baru bergerak naik ke atas, ya, sampai menghasilkan buah, sampai menghasilkan sesuatu, ya, atau outcome. Jadi dalam percakapan coaching, si coach akan bertanya, apa nih yang dia mau bawa pulang dari obrolan ini? Perubahan apa yang akan terjadi dari obrolan ini? Ya, bukan dari obrolan-obrolan yang lain, tapi dalam sesi ini, apa yang dia mau capai? Ya, apa yang dia mau bawa pulang dari sesi ini? Itu yang kita akan tanyakan sebagai seorang coach. Lalu dari apa yang dia mau kita ukur seperti apa kalau itu udah terwujud. Ya kita ukur seperti apa ya. Indikatornya apa yang bisa ditunjukkan bahwa target itu sudah bisa dicapai. Jadi klien diminta untuk memberi definisi ya, mendefinisikan apa yang dia mau dari obrolan coaching ini. Sekali lagi dari obrolan atau dari sesi coaching yang akan berlangsung ya. Nah, setelah itu
Kalau ini udah kuat fondasinya dalam percakapan itu, fondasinya udah kuat, baru kita naik ke atas ya. Jadi kalau fondasinya nggak kuat, nanti obrolannya lari kemana-mana. Dari waktu naik ke atas, bagaikan dahan, ada ranting, dahan, kita ngobrol berbagai sudut untuk memonitor kondisi dia seperti apa, ya, situasinya seperti apa yang dia mau, apa yang dia lagi cari, dia lihat apa jauh-jauh ke depan, ya, supaya dia bisa move forward, supaya dia bisa melesat ke depan, baik dalam hidup pelayanannya, maupun di dalam kariernya, profesinya, maupun di perusahaannya, di kantornya, di pabriknya, ya apa yang dia mau, ya kan? Kita cek, kita monitor situasi dia dan rencana-rencana apa tuh yang terjadi di sekeliling dia. Kemudian setelah kita ngobrol di monitor ini, kita bingkai ya apa yang dia sudah lihat sejauh ini dari obrolan ini. Dia lihat apa? Ya. Ngobrol-ngobrol itu ada gunanya. Sharing ide, ditanya-tanya, dijawab, ditanya lagi, dijawab lagi, itu ada gunanya. Yaitu akhirnya bisa terbingkai apa yang ada di kepala dia. Dia bisa ambil benang merahnya, dia bisa ambil kesimpulannya, apa yang dia lihat sekarang tadinya nggak kelihatan ya. Setelah itu kita tanya, kalau gitu ya, kalau gitu kamu mau ngapain? Anda mau ngapain dari apa yang Anda sadarin tadi? Di bingkai ini diharapkan klien itu ada aha moment. Aha, ada sesuatu yang kelihatan, ada sesuatu yang dari wajahnya, dari ucapannya kelihatan ada sebuah perbedaan ya. Pada umumnya dikatakan seperti ada energi yang baru muncul dari wajahnya, dari ucapannya, dari intonasi kata-katanya, ada sesuatu yang muncul. Aha. Nah, setelah dia aha, muncul drive dari dirinya, kemudian kita kita tanya apa actionnya ya, lalu supaya ada hasil. Nah, itu saya jabarkan seperti ini ya. Jadi di tahap T ada pertanyaan-pertanyaan pamungkasnya ya. Apa yang Anda mau bicarakan, apa yang mau dibicarakan di sesi ini ya. Nah, kemudian kita ukur fokusnya seperti apa, ya indikatornya seperti apa. Oke. Lalu tadi monitor kita lihat situasinya yang sedang berlangsung di dalam hidup dia seperti apa, lalu kita bingkai. Ya, ini pertanyaan-pertanyaannya ya, di setiap fase ada pertanyaan-pertanyaannya untuk membantu bagi pemula. Pemula nih bingung mau nanya apa, menggunakan kartu cerdas coaching yang saya udah posting minggu lalu. Moga-moga udah dicetak lalu ada di tangan Anda ya. Seperti itu. Baik, teman-teman, sekarang yang mau memberi respon, komentar, dan hasil pengamatannya silakan. Buka mic-nya, buka videonya. Apa sih yang Anda betul-betul lihat dari cara saya ngobrol dengan Ibu Mega tadi? Lebih banyak mendengarkan, Pak, dan mengarahkan, Pak. Lebih banyak mendengarkan. Mengarahkan artinya apa, Pak? Saya kasih nasihat, atau saya jurusin dia ke satu jurusan, atau bagaimana mengarahkannya? Lebih dipancing, Pak, cari problemnya itu apa, begitu. Dipancing. Dari cara, ya, lebih supaya bisa keluar begitu, Pak. Apa yang menjadi unek-uneknya, apa yang menjadi permasalahannya, begitu, inti permasalahannya. Jadi kan Bapak yang tidak mengarahkan, Bapak cuman, oh begitu ya, oh ya, jadi tujuannya Ibu apa? Maksudnya itu apa? Goal-nya itu apa? Bagaimana caranya kalau menurut Ibu? Kan begitu. Ibu terinspirasinya dari mana? Kan seperti itu. Itu yang saya kira-kira saya amati, Pak. Baik, terima kasih. Pengamatannya bagus sekali, keren Pak Yeskil. Thank you banget. Ya, Bapak teliti sekali menyimaknya ya. Terima kasih. Oke, yang lain apa yang Anda lihat dalam pola percakapan saya dengan Ibu Mega tadi?
mungkin tidak langsung mengarah ke solusi, tetapi digali dulu sampai akar gitu ya. Baru mengarah ke mau ngapain kalau sudah tahu yang kepingin dituju itu. Iya. Iya, Bu Melisa. Thank you. Seberapa powerful percakapan tadi menurut Ibu Melisa? Seberapa dahsyat atau seberapa kuat tadi powernya? Jadi seringkali orang itu terbuntu karena langsung action gitu kalau menurut saya. Tidak terlalu jelas gitu ya. Jadi seperti nyoba ini terus gagal semua, terus bingung gitu. Tidak ada waktu sebentar untuk ngendap dan berpikir sebenarnya arahnya kemana, maunya apa. Itu jadi percakapan seperti ini bagus supaya orang balik lagi mikir gitu. Percakapan ini bagus menurut Ibu Melisa. Boleh disebutkan apa saja yang bagus yang Ibu lihat tadi dari percakapan tadi? Terutama ke penggalian. Jadi motivasinya apa? Kenapa kok apa latar belakangnya kok sangat suka sangat berharap gitu ya di pelayanan ini. Terus kemudian waktu kembali ngomong, masih bingung mau ngapain. Enggak nanya ke actionnya kan. Apa yang diharapkan dari jemaat, apa yang sebelum diharapkan dari jemaat, terus apa diawali diri sendiri, apa yang dialami diri sendiri dan kepingin jemaat lain juga mengalami gitu. Iya. Kembali ke flashback-nya, terus kembali ke motivasi awalnya, kembali ke tujuan, lagi mikir goal, baru mikir. Iya. Terima kasih Bu Melisa. Ini juga observasinya tajam sekali Bu Melisa ya, mengikuti menit ke menit percakapan itu larinya kemana ya. Oke. 1-2 orang lagi barangkali apa yang Anda betul-betul lihat dari pengamatan tadi yang Anda simak. Membuat berpikir ke depannya, tindakannya itu harus melakukan apa gitu sih. Iya, terima kasih. Ada lagi yang Ariel lihat? Ariel? Apa lagi yang Ariel lihat? Jadi menggerakkan, Ariel bilang, menggerakkan klien itu benar-benar ke depannya harus ngapain. Ya, itu betul sekali. Itu muncul dari sebuah kesadaran yang dia temukan gitu kan. Jadi dia mesti ngapa-ngapainnya, terakhir kan dia ada sebut bahwa saya nggak bekerja sendirian, saya akan menggerakkan tapi nggak kerja sendirian. Nah, itu bisa membuat perbedaan. Ya, tentunya bisa membuat perbedaan. Kalau dia nggak bergerak, dia nungguin orang datang, terus cuma pengumuman, nanti setiap hari ini ada persekutuan doa ya, orang mungkin beda tanggapannya ketika dia bergerak, person to person, personal, kasih tahu pentingnya berdoa dan ngalamin apa yang dia bisa testimonial ya kepada orang-orang dan bukan dia sendirian ya, seperti itu. Oke. Apa yang khas dari obrolan saya dengan Ibu Mega, teman-teman? Silakan kasih komentar. Apa yang sangat khas model percakapan tadi itu? Yang unik, yang khas sekali apa? Silakan.
Saya ikutan jawab Pak Paulus ya. Itu Klien lebih baik karena ya gimana? klien Yuk. ya, klien dibuat lebih berpikir. Jadi Hmm. tidak seperti yang saya pernah ikutin mentoring itu apa namanya, itu suatu kelas mentornya bercerita sharing pengalaman dia, kita kalau kita terapkan aja, kita tinggal terapkan. Kalau ini tadi saya lebih berpikir sendiri gitu dan sampai Iya, bingung. ya sempat Iya. bingung ya. Tadi Iya. seberapa banyak energi yang keluar ketika ngobrol 30 menit tadi kita bicara ya. 31 menit. Nah, seberapa banyak energi yang keluar tadi? Cukup banyak mungkin. Cukup banyak saya rasa. Ya, Dan betul-betul apakah worth it? menguras pikiran. Apakah worth it, Bu Mega? Apakah worth it berpikir cukup banyak sampai bingung, mesti mikir? Apakah worth it dengan kalau dibandingkan dengan hasil dari percakapan ini? Apakah worth it? Ya, worth it sih. Worth it, Pak. Mungkin saya malah merasa kayaknya kurang lama ngobrol sama Pak Paulus. Iya, betul. Karena kita mesti batasin ya. Biasanya kan 25 menit, 30 menit nggak pernah cukup. Biasanya 1 jam. Iya, nggak terasa. Iya. Betul. Tapi kita Itu harus aja. batasin. Iya. Karena ini kan sifatnya simulasi nih. Tapi Betul, betul yang Ibu iya. Mega bilang. Jarang 25 menit, 30 menit. Jarang. Dalam kenyataannya ya. Biasanya 1 jam saya berikan waktu orang yang di-coach dengan saya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Mega sendiri sebagai klien tadi merasakan bagaimana tuh pengalamannya ketika di coach ya. Jadi mesti mikir gitu, beda dengan mentoring ya. Tapi memang di satu sisi Anda juga bisa bertindak sebagai mentor, sebagai leader ya. Tapi jangan lupa, kadang-kadang klien kita itu kalau dimentorin udah nggak cocok lagi. Mesti ini, mesti itu. Gue juga tahu lah apa sih yang bedanya gini gitu. Toh banyak cara ya. Bisa lihat Mbah Google ya, mau cari ini, mau cari itu, jawabannya bisa cari lewat resource ini, resource itu. Tetapi berpikir itu tidak lihat resource sana sini, diajak berpikir, mengolah apa yang ada di idenya, apa yang sebenarnya sudah ada juga di dalam alam bawah sadarnya. Perlu orang ya yang ajukan pertanyaan sehingga oh ya ini muncul. Ya, siapa lagi? Kita masih ada waktu ya. Kita fokus aja ke demo ini dan bagaimana Anda melihatnya ya, sehingga Anda punya pegangan yang benar-benar mantap begitu ya. Nanti aku setelah pembekalan ini kayaknya aku perlu belajar lagi nih detailnya kayak gimana. Ya, jadi tidak ngambang gitu loh. Seminar hari ini, malam ini, pembinaan malam ini tidak ngambang. Anda betul-betul kepegang gitu loh. Kalau nanti aku harus lakukan ini sebagai pemimpin, aku harus siapin apa gitu loh. Paling enggak bisa tangkap dulu gitu loh. Percakapan coaching kayak apa. Kalau menurut Pak Budi Dermawan, percakapan coaching tadi kayak apa Pak Budi Dermawan? Percakapan tadi Pak membuat coach membuat coach itu jadi lebih dalam lagi tahu apa yang dia mau, itu satu sih Pak. Terus yang kedua adalah jadi bisa istilahnya menempati sepatu orang lain, dalam artian kata ketika dia lebih banyak, memang kan lebih banyak bertanya ya Pak Paulusnya, sehingga dia bisa menemukan kalau supaya orang pengen punya kerinduan untuk berdoa, ya berarti dia harus tadi kan sempat digali background-nya segala macam. Jadi intinya justru dengan adanya coaching ini kemampuan untuk menempati sepatu orang lain itu, empati itu muncul. Itu sih Pak yang saya dapat berkat hari ini. Baik. Terima kasih Pak Budi ya. Terima kasih. Bapak bisa melihat lebih mendalam ya
bagaimana relasi saya dengan klien saya harus seperti apa, saya menempatkan diri saya mesti seperti apa ya. Kalau Ibu Selina atau Ibu Pauline, maaf, Ibu Pauline, saya memanggil Ibu Pauline di Nun jauh di sana, di Surabaya, dari Jakarta memanggil, karena ada nama yang mirip-mirip nama saya kan Paulus, ada Pauline, nah, barangkali kita kembaran nih. Gimana Ibu Pauline? Tadi ikutin percakapan saya dengan Ibu Mega, gimana menurut Ibu Pauline? Halo Bu Pauline. Iya Pak. Ya, piye kabare? Ape. Baik-baik Pak. Baik-baik. Gimana apa yang Ibu sempat simak dari obrolan tadi? Ya gitulah Pak. Gitu yang gimana toh? Nggak apa-apa ya, nah, Ibu Pauline, yang penting Ibu Pauline ikutin tadi ya. Kalau saya minta Pak Hengki Wijaya, Pak Hengki, apa yang unik dari cara saya mengobrol dengan Ibu Mega tadi, Pak Hengki? Yang saya lihat yaitu Bapak terus dengan pertanyaan berkomunikasi dengan Ibu Mega, supaya dengan pertanyaan itu juga bisa membuka pemikiran Ibu Mega, terus memikirkan masalah yang dialami itu, dan dia bisa sendiri secara perlahan-lahan dalam pembicaraan itu menemukan jalan atau cara-cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Ada aha momennya nggak? Ada aha gitu. Bapak lihat nggak? Bapak tangkap nggak? Ibu Mega itu ada aha-nya gitu loh. Rasanya mungkin waktunya singkat ya Pak. Jadi saya sendiri belum lihat dengan jelas aha-nya itu Pak. Oke. Jadi dia masih mencari ke arah itu. Iya. Kalau menurut teman yang lain, terima kasih Pak Hengki Wijaya ya. Menurut teman yang lain, ada nggak aha dari, walaupun aha itu bukan yang gede-gede ya, tapi tadinya dia nggak aha, tapi sekarang aha gitu loh. Energinya beda gitu loh. Siapa di antara teman-teman di sini melihat dari percakapan tadi itu ada aha-nya? Silakan share. Ada, Pak. Ya, silakan Bu Mei, Amel. Tadi itu jadinya Cemega itu tahu kalau buat orang itu tertarik berdoa, tertarik ada persekutuan doa, itu harus ada triggernya, harus ada pemicunya. Jadi kan dia tahu, oh ternyata ada pemicunya ya, kayak gitu. Terus pemicunya dari mana? Oh dari circle terdekat ya. Oh ya, jadi dia juga tahu juga, oh dari circle terdekat. Terus habis gitu tahu lagi kalau oh berarti harus gimana? Oh berarti mulai dari diri kita sendiri. Jadi mulai dari dia sebagai pengurusnya dulu. Kayak gitu. Jadi Ya, kayak maksudnya solusinya itu enggak fokus ke orang lain dulu, tapi kayak fokus ke kayak diri kita dulu gitu loh. Apa yang kita mau, apa yang kita dapat, terus kita lakukan apa buat orang lain kayak gitu. Jadi dia yang mulai menggerakkan begitu ya Bu Amel ya? Ya kayak gitu. Dan dia kan tahu bahwa ternyata untuk membuat orang ikut persekutuan doa lah istilahnya kayak gitu itu ya oke, memang dari personalnya memang, tapi selain dari itu mungkin dari trigger orang-orang terdekat dulu kan, pengalamannya kan dari mamanya dulu kan, jadi oh berarti mungkin dia bisa jadi sosok yang men-trigger orang itu kayak gitu. Baik. Wow, Ibu Amel diam-diam tajam sekali ya menyimaknya ya. Terima kasih ya Bu Amel ya. Oke.
Saya bertanya nih kepada teman-teman. Pertanyaan apa yang saya ajukan tadi powerful, yang membuat sempat Ibu Mega berpikir keras. Pertanyaan apa yang sempat saya ajukan? Kalau saya boleh jawab, Pak Paulus. Ya, boleh, silakan. Membedakan antara pentingnya berdoa dengan pentingnya mengikuti persekutuan doa. Itu yang tajam sekali. Iya. Jadi yang penting itu berdoanya atau mengikuti persekutuan doa, dan dijawab sama Bu Mega kan dua-duanya ya. Jadi dia ketemu apa yang dia mau sebenarnya. Itu sih Pak. Ya, yang akhirnya dia melihat pengalaman pribadi berelasi dengan Tuhan itu yang harus dia gerakin gitu kan kepada jemaat. Jadi kalau orang cuma ikut-ikut persekutuan doa tapi mereka tidak melihat dengan jelas pentingnya berdoa, berelasi dengan Tuhan itu, ya nambahin kegiatan gitu loh, udah pulang kerja capek, mesti mampir ke gereja. Kira-kira seperti itu ya Pak Budi ya? Iya Pak, iya. Oke. Dan tadi juga soal trigger itu penting, itu saya lihat ya penemuan, itu mestinya trigger. Jangan karena itu orang datang tapi trigger. Nah kalau di gereja memang triggernya nggak ada, misalnya trigger itu kan macam-macam, trigger menggerakkan person to person, lalu trigger melalui komisinya masing-masing, sampai ke acaranya juga bisa jadi trigger, ya kan? Apa sih acaranya yang membuat orang datang? Nah, itu kan trigger dulu, gitu kan? Itu trigger. Itu saya lihat itu penemuan yang luar biasa sih, yang Ibu Mega sempat sebutin. Lalu saya tanya ke Ibu Mega sendiri, Ibu Mega ada aha apa nggak? Tadi rasakan ada aha nggak yang tadinya nggak kepikiran, Bu Mega? Ada sih tadi beberapa ya. Ada beberapa. Oke, apa aja coba? Ya, seperti yang ya saya harus lebih aktif gitu ya kan. Terus ya mungkin tinggal dipikirin gimana caranya, karena harus pendekatan personal dan itu nggak mudah ya. Kemudian juga untuk ini apa ya tadi ya, sebentar. Mungkin yang itu yang sebelum kamu ini do action yang saya sebutin tadi, kesadarannya apa supaya mereka itu tadi sih Pak, lebih ke ya harus buat mereka sadar dulu ya. Iya, harus muncul, harus bisa memunculkan pentingnya berelasi bersama-sama ya, bersama-sama berelasi. Kepikir buat tim yang solid, harus buat tim, dari timnya dulu harus solid ya. Iya, nah ini keluar lagi ini yang baru. Harus timnya solid. Iya, itu belum diungkapkan. Iya, muncul tuh langsung ya. Dari timnya butuh 1 jam, Pak. 1 jam baru muncul. Betul. Iya. Ini sudah 1 jam, Pak. Berarti muncul, Pak, Bu Meganya. Iya, setelah dengar sana sini muncul. Iya. Nah, paling tidak kan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bisa melihat nih percakapan coaching memang beda dengan cara mentoring, betul nggak? Ya, percakapan coaching memang spesifik sekali gitu. Pak Budiono Gunarso, bagaimana menurut Bapak? Ya, memang beda, Pak. Memang kan kalau dari tadi adegan yang diperagakan tadi itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Walaupun saya sendiri, pendapat saya sendiri ya, saya lihat, wah ini benar-benar tergantung. Maksudnya yang jadi coach ini harus punya pengalaman jam terbang yang cukup ya untuk bikin pertanyaan yang benar kan gitu. Ya tadi kan Pak Paulus sudah ajarkan itu tidak boleh terlalu meluas kemana-mana, harus cukup terarah dan sebagainya. Lah itu tidak mudah juga sebenarnya buat pertanyaan-pertanyaan yang beruntun gitu lah. Betul. Tapi itu bedanya dengan yang lain-lain, mentoring segala macam itu.
Wah, terima kasih. Ini tajam sekali Pak Budiono melihatnya ya. Thank you. Xie. Nah, memang perlu latihan, ya, perlu keterampilan untuk bisa menjadi seorang coach. Nah, Anda pikir kalau ikut 4 kali pembinaan ini bisa langsung? Ya nggak bisa. Tapi paling nggak udah kepegang dulu itunya, wacananya, ya. Udah kepegang dulu tuh coaching itu seperti apa, ya. Jadi saya percaya pihak gereja maupun saya pribadi tidak mengharapkan ikut 4 kali pembinaan langsung pada bisa jadi coach. Tanya aja sama yang udah certified tuh, Pak Hans Gosal tuh. Ya, dia babak belur dulu tuh bisa menjadi certified. Ya kan? Ya Pak Hans ya. Harus bikin rekaman untuk diuji hasil rekamannya lulus. Ya kan? Harus bikin PR, baca ya, benar, buku. Pak. Benar ya? Ngaku Benar, Pak. ya. Benar, Pak. Ya, tapi hasilnya berbeda. Ya, walaupun 30 menit, ya, walaupun 30 menit itu bisa mentransformasi cara berpikir, mindset. Walaupun 30 menit, 35 menit. Ya kan? Dan nanti nih saya cerita ya sama satu pengalaman saya, ini unik sekali ya. Boleh saya minta izin Pak Edi Tiang Muse, boleh saya minta waktu sedikit? Silakan Pak, silakan. Ya, sampai jam berapa? Boleh berapa menit lagi saya stop? Kira-kira berapa menit? Buang aja Pak. Boleh terus. Ya? Boleh terus. Nanti sampai jam 12 kalau saya ngomong memang nggak pernah berhenti. Saya orangnya suka cerita soalnya ya. Santai aja, santai. Oke, boleh katakanlah dari saya 10 menit lagi? Ya. Silakan. Ya, oke. Kalau ada yang mulai keberatan, tulis di chatbox ya, Pak Paulus, kapan berhentinya, gitu ya. Jangan sungkan-sungkan ya, santai aja. Jadi saya punya pengalaman ya, begini. Ada seorang agen asuransi, ya. Dia datang waktu itu bulan Mei, kalau nggak salah, atau bulan April pertengahan. Dia bilang, Coach, saya mau minta di coach. Oke, apa? Saya tuh udah kepengen banget dapat prestasi penjualan asuransi saya, supaya nanti saya bisa jalan-jalan ke Eropa, kalau saya bisa capai target. Target kamu berapa? Sebenarnya ini nggak masuk akal, Coach, katanya. Saya sampai dengan Oktober akhir itu kalau bisa menutup 200 juta premi. Ya, 200 juta premi. Itu target saya. Saya udah selesaikan di depan dari Januari sampai Mei, lumayan. Tapi kalau saya mau sampai ke Eropa, saya bisa menutup premi asuransi dari berapa orang gitu yang beli asuransi, preminya ditotalin itu 200 juta. Ini bulan Mei, udah mau bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulan saya gimana 200 juta nutup premi itu, gitu kan? Oh, oke. Jadi ngobrol-ngobrol, walaupun 1 jam, dia nggak punya aha gimana-gimana gitu loh, ya kan? Dia merasa dia udah sadarin betul bahwa ini itu dia udah kepikiran ini itu, terus ada actionnya gini, tapi kok susah gitu loh, seret banget gitu loh, apalagi di masa pandemi kan, gitu kan, seret banget gitu loh. Nah, jadi percakapan selesai dong 1 jam gitu kan. Terus ya udah, ya saya kan kalau saya sebagai coach kan klien bisa ada aha, bisa enggak apa-apa, karena yang penting prosesnya, saya pimpin prosesnya supaya pikirannya kebuka gitu loh, cara pikirnya, mindsetnya, itu yang paling penting gitu, pun belum ada aha-nya saat itu gitu kan. Nah, beberapa waktu kan dia pulang nih, dia ngedrive sendiri. 15 menit kemudian setelah dia pamit itu, dia telepon. Dia bilang gini, Coach, Pak Paulus, saya lagi nyetir nih. Oh, kamu lagi nyetir, kamu teleponan? Iya, sambil nyetir, hati-hati ya. Ada kamera. Di Jakarta kan ada kamera. Gitu kan. Hati-hati ya, juga keselamatan, hati-hati.
Iya coach, tapi ini saya mesti telepon coach. Saya sementara nyetir pulang dari tempat Bapak itu, ada aha gitu loh. Saya tiba-tiba ada aha gitu loh. Oh gitu. Ya, ahanya apa? Ya ini, itu, ini. Yang mana saya udah lupa ya, karena saya kan nggak pernah ngapalin orang-orang punya percakapan ya. Saya habis selesai udah hilang, datang lagi yang baru. Begitu banyak tiap hari ya kan. Nah, oke. Dia ada aha waktu dia nyetir pulang gitu loh, ya kan? Nggak di situ gitu kan. Nggak waktu lagi ngobrol 1 jam itu. Ahanya lagi nyetir gitu kan. Dia mikir-mikir pertanyaan saya tuh ngiang-ngiang terus di kepala dia gitu. Pak Paulus tadi nanya itu. Terus terngiang-ngiang, gitu loh waktu nyetir. Untung dia nggak nabrak. Karena girangnya nabrak mobil orang kan bisa aja kan. Nah, ya udah singkat kata udah gitu kan. Terus belum lama ini ketemu. Itu kan kejadiannya tahun lalu. Belum lama ini nggak sengaja ketemu. Pak Paulus, gitu kan. Iya. Gimana kabarnya? Wah, kabarnya baik-baik. Nanti saya bakal udah dapat ini. Saya udah dapat lampu hijau. Bisa pergi katanya. Ke Eropa, tapi sekarang belum boleh berangkat. Jadi ketunda-tunda terus. Oh gitu. Gimana ceritanya? Ya itu, saya sebelum Oktober saya udah bisa tutup 200 juta premi. Sebelum Oktober, kalau nggak salah September awal gitu, saya udah bisa tutup. Bos saya juga kaget gitu loh, ya kan? Kok yang lain macet gitu kan? Nggak bisa istilahnya jualan asuransi gitu kan? Ini saya bisa ada lagi, terus dari AHA saya itu loh, saya mulai bikin planning kan, saya desain planning ini itu saya jalanin. Wah, akhirnya ketutup juga. Terima kasih ya Pak Paulus. Nanti kalau saya pergi, Bapak mau dibeliin apa? Ya, oh iya apa aja lah. Ya, kalau kamu bawain saya oleh-oleh, terima kasih. Ya, kalau sempat sih beliin saya kacamata hitam. Biasanya kalau ke Eropa kan kacamata hitamnya bagus gitu loh. Mereka kan betul-betul jaga matanya dari matahari ya. Gitu kan, biasanya bagus. Jadi kalau kamu ingat ya saya nitip aja dah kacamata hitam, tapi saya ntar bayarin, Mbak. Ya, saya perlu kacamata hitam gitu kan. Nah, itu ceritanya ya. Nah, sekarang saya ada cerita lagi. Ini zaman sebelum pandemi. Saya ke Sumatera Utara, saya ngajar, saya karena dosen S2 di Ukrida, ya kan. Di Sumatera Utara itu di Kabanjahe itu ada program S2 dari Ukrida, manajemen dalam bidang manajemen gereja, magister manajemen konsentrasi bidang manajemen gereja. Jadi di Kabanjahe, Sumatera Utara itu, ya, itu ada 19 pendeta dari sebuah sinode, ya, Gereja Kristen Batakaro, gitu ya. Itu mereka mau dosennya yang datang ngajar. Mereka ke sini kan biayanya mahal, 19 orang. Mereka dapat beasiswa dari Belanda. Jadi dosen-dosennya pada datang, dan saya salah satu dosennya. Gitu kan, ngajar ke mereka. Sekarang mereka udah lulus, udah S2 semua. Nah, tapi waktu saya di situ, saya ketemu satu orang gitu loh. Ya, dia bilang, Ko Paulus. Siapa? Kok di antara orang Batak manggil saya Kokoh gitu kan. Kokoh Paulus, apa kabar? Kamu kok ada di sini gitu kan. Nah, terus iya, saya juga tadi saya kemarin udah lihat Kokoh mondar mandir, saya kan mimpin di grup yang lain gitu. Ada seminar juga. Jadi dia mimpin di grup yang lain tapi pakai tempat retreat yang sama. Makan paginya bareng ketemu gitu kan. Dia manggil Kokoh, saya kaget. Ini udah lama kenal gitu ya. Terus besokannya kan dia kan 4 hari, saya juga 4 hari besokannya dia bilang ngobrol-ngobrol yuk. Ayo, kita udah lama nggak ngobrol gitu kan. Terus kita ngobrol deh gitu kan. Ngobrol-ngobrol, dia pada satu titik bilang begini, saya ini lagi mempertimbangkan, benar-benar Kokoh gimana? You kan coach katanya.
Saya pada satu titik begini, saya sering ke desa-desa gitu kan melayani. Kadang-kadang di desa-desa itu yang saya layani itu perubahannya nggak ada. Jadi saya kadang buang waktu gitu loh. Datang ke sini, ke situ, ya setahun saya berapa puluh kali ke daerah ini, ke daerah itu, bawakan pembinaan-pembinaan. Kelihatan di daerah tuh nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan, nggak ada perubahan apa gitu. Saya suka pikir, saya efektif nggak ya? Saya udah berapa tahun loh yang begitu. Yaudahlah, ceritanya ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu kan. Namanya juga bukan kayak lagi coaching lah, sebagai teman ambil minum kopi apa. Besokannya, itu kan malam ya, kita ngobrolnya malam tuh, udah habis makan malam terus ngobrol. Nah, besokannya pagi-pagi sebelum makan pagi dia ngobrol sama saya gini, "Kok Paulus, saya semalaman nggak tidur loh." Kenapa nggak tidur? Mikirin pertanyaan Koko itu, terus Tuhan kasih bukain saya gitu loh, pencerahan sedemikian rupa. Jadi gimana? Akhirnya saya mantap, saya akan lanjutkan pelayanan saya ini ke daerah-daerah, biar Tuhan yang bekerja, saya hanya menanam. Jadi dia dapat aha, gitu. Sampai jam 2 saya nggak bisa tidur, mikirin pertanyaan Koko tadi itu. Nah, jadi Roh Kudus itu bisa bekerja melalui pertanyaan yang kita sampaikan. Nah, bagaimana membangun pertanyaan, ya kan? Makanya saya nulis buku ini, ya, yang tadi pagi saya pantau ada 18 orang udah pesen ya. Di sini saya tulis buku ini untuk menolong orang-orang yang belajar coaching, supaya mereka tahu cara membangun pertanyaan seperti apa. Di situ ada 5 model membangun pertanyaan yang powerful. Tadi saya udah praktekkan itu tadi di situ, ya, pertanyaan-pertanyaan membuat kliennya pikir. Nggak berasa aja gitu, ya. Tapi karena saya udah punya jam terbang, saya udah ngalir aja. Jadi Tuhan bisa memakai pertanyaan-pertanyaan menggerakkan orang berpikir dan menemukan sesuatu. Dan itu gerakannya besar sekali. Ini banyak sekali cerita-cerita ya di mana Tuhan mentransformasi pikiran. Ada yang ngobrol 20 menit waktu di kelas ya, di kelas. Saya ngajar coaching kan setahun ada kelas-kelas ya. Peragaan begini, dia maju, "Pak, saya mau di coach juga." Anda tahu dalam 20 menit itu dia menemukan aha gede sekali. Selama 3 tahun dia nggak ketemu apa yang Tuhan mau, yang dia mesti fokus dalam pelayanan. Orangnya sangat bertalenta. Bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Bingung. Nah, dosennya kasih tugas ke dia. Kalau kamu mau lulus S2, saya mau kamu bikin sebuah tulisan yang membuktikan bahwa ke depan kamu harus fokus pelayanan kemana gitu. Dia bingung selama 3 tahun, terus selama ujian S2 ini dia nggak lulus-lulus karena nggak pernah ketemu apa fokus yang dia mesti pegang ke depannya. Karena terlalu banyak talentanya, tapi nggak fokus. Dosennya mau, kamu kalau mau lulus, kamu mesti bikin karya tulis yang membuktikan bahwa kamu fokusnya kemana dan apa dasarnya. Ngobrol dengan saya 20 menit, ketemu aha yang gede sekali. Dia bilang, untung saya ketemu sama Bapak. Tadi saya pikir saya cuma mau jadi volunteer aja. Kayak tadi Bu Mega kan volunteer. Saya ketemu Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Saya sekarang udah tahu saya mesti nulis apa. Ya, saya mau dalemin apa, saya fokusnya. Saya pun girangnya minta ampun, jantung saya hampir mau lepas ya Kak. Saking girangnya. Jadi kalau kita bisa menolong orang ya sampai mengalami terobosan, transformasi, pikiran yang diperbarui, mindset, ya yang tadinya begini jadi sekarang begini, ngelihatnya tadi nggak kelihatan, sekarang menjadi lebih kelihatan. Itu membawa sukacita di dalam pelayanan kita. Jadi kita kalau melayani bukan yang di permukaan-permukaan doang, kegiatan. Ntar kalau rapat, nanyanya jumlahnya belum naik ya, masih turun terus. Jadi di situ aja ntar di-checking keuangan cukup apa enggak. Itu belum menyentuh ke esensi gitu loh. Ya kan? Nah, kalau kita ketemu misalnya
pelayan-pelayan di pemuda, ya, aktivis, pelayan pekerja Tuhan maksud saya, ya aktivis gereja. Kita kalau belajar coaching, kita menanya ke pertanyaan-pertanyaan yang esensi, ke dalam, bukan yang di permukaan. Ya, gimana persekutuan pemuda kamu? Berapa banyak orang yang sekarang, aduh menurun, lemes, sekarang yang datang cuma sedikit. Udah apa aja upayanya? Gue udah upaya ini, upaya itu, masih aja kayak gitu. Terus saya muter kayak gitu-gitu, ya nggak habis-habis lah, ya kan? Apa yang menggerakkan orang datang ke persekutuan pemuda? Nah, itu digali sampai ditemukan jawabannya apa ya? Karena ini kegiatan di gereja itu nggak boleh sekedar kegiatan kan, ibadah juga begitu hari Minggu, nggak boleh sekedar ibadah. Makanya kita kalau rohanian hamba Tuhan kan khotbah itu persiapannya nggak gampang. Karena apa? Bukan cuma nyusun-nyusun khotbah atau bikin renungan, terus strukturnya ini, terus mesti ada A, B, C, D, poinnya, lalu ada itu. Bukan, tapi kita berdoa supaya melalui khotbah itu orang ngalamin perubahan. Itu nggak gampang, khotbah itu. Tapi kan kegiatan hari Minggu itu, ya kan, nggak boleh cuma sekedar kegiatan. Makanya semua pelayan mesti bersungguh-sungguh supaya melalui kebaktian yang cuma 90 menit itu orang pulang dapatkan damai sejahtera, sukacita. Ya, seperti itu. Oke, yuk kalau misalnya ada satu orang yang mau tanya-tanya silakan atau mau keluarkan pergumulannya. Iya ya, mendengarkan ini sebenarnya tetap ada kesulitan nih, iya ada ini, ada itu. Ya ngomong aja di sini atau Anda mau lanjutkan ngomong di WA group juga boleh. Kelihatannya Pak Ade Ganichan udah buka mic-nya atau Ibu atau Pak Ade. Silakan malam Pak Ade. Malam Pak Paulus. Ya, tadi kan saya dengar pembicaraan Pak tadi antara Bapak dengan Ibu Mega tampak lancar-lancar jaya saja. Menjadikan seorang teladan itu kalau kita ada niat, ada rencana, tampak bisa berhasil dengan pembicaraan yang tadi Pak Paulus ya. Padahal menurut saya, menjadi seorang teladan itu susah loh Pak. Dalam arti, apalagi kalau kita mendekati orang yang dekat dengan kita. Maksudnya, kita tuh mau meng-coaching orang yang dekat dengan kita. Mungkin keluarga, saudara, atau mungkin pokoknya orang yang dekat dengan kita. Karena orang yang lebih dekat dengan kita lebih tahu silsilah kita, Pak. Ya. Maksudnya orang itu lebih dekat dengan silsilah kita. Nah, ya. Kaitannya dengan coaching, ada pertanyaan gini, Pak. Apakah coaching kita akan berhasil jika kita mendekati atau mengcoaching orang yang dekat dengan kita? Ya. Kedua, bagaimana penerimaan coaching terhadap kita karena coaching tahu silsilah kita. Dalam arti kejelekan dan keburukan kita. Oke. Berbeda kalau kita mengcoaching orang yang tidak mengenal kita, Pak. Itu pertanyaannya, Pak. Oke. Saya jawab dulu yang kedua, ya. Memang betul faktor itu menentukan keberhasilan apa tidak. Faktor yang kedua yang terakhir tadi, ya. Orang udah tahu silsilah kita. Kejelekan kita istilahnya, ya. Itu memang betul, ya. Tapi, nah ini menyangkut ke pertanyaan nomor 1. Sebenarnya melakukan percakapan coaching itu nggak harus seperti saya tadi ngobrol dengan Ibu Mega yang kayaknya sangat resmi, formal, ya, serius banget, begitu kan ya. Enggak mesti begitu model percakapannya. Suasana yang dibangunnya nggak mesti begitu. Kita bisa melakukan pendekatan coaching dengan suasana yang informal. Tapi biasakan bertanya. Ya, biasakan bukan, mesti gini gitu. Lalu, menurut lu gimana? Ya, gue juga nggak terlalu tahu persis. Tapi pertanyaannya gini loh. Nah, mulai gitu. Pertanyaan gini loh. Apa sih yang membuat orang begini? Nah, gitu loh. Jadi, model percakapan kita itu udah bukan selalu cerita. Nggak selalu harus statement ya. Memberikan pernyataan
ngomong, bahkan nggak ditanya pun panjang lebar, enggak. Ya, tapi kita belajar kalau ngobrol itu belajar ngelihat esensi, hakikat, ya. Apa sih esensi? Kita bilang apa sih itu? Inti ya, inti, esensi, hakikat yang lagi diobrolin. Misalnya gini, oh, aduh sekarang apa-apa susah ya, aduh gini-gini dagang susah, ini juga gue juga, aduh buat makan juga gue mesti irit-irit, ya kapan ini pandemi gini ya. Menurut lu gimana? Gitu kan? Ya memang susah, ya kan? Ya memang susah. Tapi kamu lihat Tuhan punya pekerjaan gimana buat hidup kamu. Itu kan nanya tuh pelan-pelan, tapi pelan-pelan ya, bukan melotot-melotot ya nanyanya, bukan. Tapi kamu ngelihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kamu gimana selama susahnya ini. Oh, nah mulai mikir kan dia kan, oh ya Tuhan sih tetap baik, buktinya ya gua walaupun susah begini gua masih bisa makan, anak gua, istri gua masih bisa, ya masih kadang-kadang gue suka pikir orang lain ada yang lebih susah dari gua. Kayak gitu-gitu loh. Nangkep ya? Itu kan akhirnya membawa kita dia maju ke depan. Dia nggak berhenti di kubangan susah. Aduh susah ya, dagang susah, cari duit, makan juga sekarang mesti diirit-irit, nih pandemi kapan berakhirnya. Dia lagi ada di kubangan di situ kesulitan. Tapi dengan pertanyaan kita, iya ya, betul juga, memang semua juga orang susah, gue juga susah. Tapi ngomong-ngomong, gimana sih Tuhan bekerja di dalam keadaan lu yang seperti itu? Nanya kan? Nah, dia bisa berpikir jadi ke depan. Jadi dia mungkin keluar tuh dari susah itu. Atau penggerutuan, dia menggerutu, dia susah. Ini walaupun ngomong sama saudara sendiri loh. Tapi kita jangan bangun percakapannya kayak tadi sama Bu Mega, kayak serius banget. Terima kasih udah datang di kantor saya. Kantornya juga mana, kagak ada kantor. Kita ngomong ketemu sehari-hari pulang gereja gitu-gitu. Tapi dia cerita ini, itu, ini. Nah, kita kadang-kadang ya tidak selalu juga ya. Kadang-kadang harus membawa percakapan itu seperti membawa dia keluar atau maju, melesat ke depan, move forward. Jangan ngelihat susahnya doang di situ. Jangan ngelihat itu di situ, nggak kemana-mana, stagnan, terjebak di situ. Ya, terus kita bahkan barangkali kita ikut ngomongnya begini, iya lu susah, gue lebih susah lagi. Wah, lu mah masih mending, masih turun naik mobil gitu. Gue mah buat bayar itu aja, Grab aja gue nggak punya duit sekarang. Wah, nambahin lagi gitu kan. Ya akhirnya ngomong-ngomong susah gitu kan. Nggak maju kemana-mana gitu kan. Nah, kadang-kadang ya kita perlu ngomong yang apa yang membuat orang bisa melihat dari perspektif lain gitu, melihat yang lebih jauh lagi ke depan. Ya, kita tanya ngomong-ngomong dalam situasi itu Tuhan bekerjanya gimana dalam hidup lo? Ya, bukan ngajarin, cuma nanya kok, ya kan? Kalau ngajarin kan ngomongnya beda begini. Iya susah sih susah, tapi masa lu nggak ngerti dari dulu kan diajarin di gereja. Firman Tuhan bilang apa? Tuhan itu kan pelihara kamu, ya susah-susah begitu juga pasti Tuhan masih ada menyertai kamu gitu-gitu. Nah, model-model gitu udah kita tinggalin. Kalau kayak gitu kan dia bisa marah juga. Enak aja lu ngomong begini-begini, lu ceramain gua lu gini-gini, ini lu sendiri gimana tuh gini. Nah, jadi kita digituin lagi. Udah tahu kartu trufnya udah kebuka, silsilahnya udah tahu. Ya kan? Kita cuma nanya, ya nanya bukan ngajarin. Kalau ngajarin malah dia bilang, alah lu ngajarin lu sok pinter lu, lu sendiri kan gini ya. Gitu-gituin malu lah kita. Gitu loh Pak Ade. Itu pengalaman Pak, pengalaman pribadi Pak. Betul. Saya juga bisa digituin sama saudara-saudara saya. Makin saya digituin, saya makin sadar, gue nggak boleh begitu sama saudara-saudara, nggak boleh lebih pinter, ngajarin, apa-apa, ngasih nasihat gini. Gue malah tanya aja, menurut lo orang saran lo gimana ya kalau dalam keadaan kayak gini? Gitu loh. Jadi kita belajar dari mereka. Menempatkan diri sebagai pembelajar. Menurut lo orang gimana ya gue kalau lagi kayak begini nih? Ya. Jadi bawalah
percakapan dengan pendekatan coaching walaupun suasananya informal. Itu pasti akan menerobos itu cara kita bergaul. Pasti itu akan memberkati gitu, berdampak. Beda kalau cuman ngobrol-ngobrol itu terus, apalagi kita kejebak ngajarin orang, ngasih tahu mesti gini gitu, lalu dia bilang, "Alah lu silsilah lu, gue udah tahu lu banyak ngomong aja lu." Digituin kan kita susah kan ya. Nah, tapi kalau kita ya Tuhan mau pakai kita ya di gereja nih sekalipun, dan tidak harus formal. Udah belajar coaching, kita udah mulai belajar untuk membuka pikiran orang, mindset orang, perspektif orang menjadi lebih luas lagi. Dia bisa move forward. Ya, bisa move forward. Kalau saya sebagai pendeta ya, mengerti firman Tuhan, bukan sempurna. Saya tahu teologi, saya tahu menjadi gembala, saya udah 31 tahun menjadi gembala, sampai saya emeritus 2 tahun yang lalu. Saya udah 31 tahun pelayanan di penggembalaan, ya kan? Di sinode, di gereja lokal, di STT. Saya dengan menggunakan coaching itu, saya bisa menggunakan konteks kita sebagai orang Kristen nih. Pertanyaannya lebih ke arah yang seperti tadi ya, saya tanya, emang doa itu apa? Ya, kita nanya yang berbau rohani. Kalau Tuhan ada di posisi kamu, dia akan berbuat apa? Kayak pertanyaan kayak model kayak gitu. Ya, apa doa kamu yang terakhir, atau apa doa kamu ketika situasi kamu seperti ini? Doa kamu kepada Tuhan apa? Ya saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan kasih ini, kasih itu. Kenapa kamu berdoa seperti itu? Ya soalnya gini, biar dia cerita. Ya dan apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan ya ini. Jadi kamu belajar apa dari jawaban Tuhan? Walaupun Tuhan nggak ngomong langsung ya, tapi Tuhan mungkin ngomong melalui firman Tuhan, melalui khotbah, melalui perenungan di dalam doa. Tuhan bisa ngomong gitu ke hati kita. Gitu. Jadi kita pakai bahasa itu. Tuhan ngomong apa sama kamu? Lalu situasinya seperti itu. Kamu udah berdoa, mulai mikir kan, seolah-olah Tuhan ngomong gitu kan. Nah, seolah-olah Tuhan ngomong langsung. Tapi itu Roh Kudus bekerja loh di situ. Waktu dia mikir, ya Tuhan sebenarnya mau jawab saya apa ya? Kan karena Tuhan nggak kasih jawaban dengan suara langsung kan, verbal kan, gitu kan. Nggak langsung begitu. Kalau langsung mah enak, nanya apa-apa langsung angkat telepon aja 911. Cuma di sorga kan bukan 911 gitu loh. 999, 999, ciu. Bukan ciu, itu mah restoran. Ciu, gitu kan. Kalau ada saluran langsung mah enak gitu. Tuhan, ini gini gimana Tuhan? Tuhan bilang, gini ya, besok lu begini 1, 2, 3, selesai kan nggak gitu. Nah, kita suka nanya, saya suka nanya gitu kan. Dalam doa itu Tuhan bilang apa? Ya Tuhan nggak bilang apa-apa sih. Kalau dia begitu ya, Tuhan nggak ngomong apa-apa sih sama saya juga nggak dengar suara Tuhan. Oke, seandainya dia ngomong apa? Nah, kita pakai teknik seandainya. Ya itu teknik bertanya loh itu. Seandainya Tuhan ngomong, seandainya dia nggak ngomong sama you, tapi seandainya dia ngomong apa? Ya dia seolah-olah ngomong gini, tunggulah, sabarlah. Oh gitu. Tuhan minta kamu tunggu kayak sabar gitu. Iya, make sense enggak? Make sense juga sih, aku mesti nunggu, mesti sabar. Selama ini soalnya apa-apa aku mau terobos nggak bisa-bisa juga. Kayaknya Tuhan bilang tunggulah, percayalah pada aku. Nah, kayak gitu-gitu kan penemuan juga gitu loh. Ya, pencerahan juga gitu loh. Gimana Pak Ansun? Anda udah buka mic, saya lihat. Mau ngomong nih, kayaknya udah gatal mau ngomong. Gimana Pak Ansun? Thank you Pak Paulus. Ini memang banyak mencerahkan ya. Walaupun secara nggak sadar selama ini memang sudah terjadi dalam proses mentoring atau percakapan, pelayanan. Tapi kalau ini kan disengaja ya, sama lebih terarah ya. Sama Betul. ukurannya juga lebih konkret. Jadi untuk
dipakai ke pelayanan ini juga pasti akan lebih bermanfaat lagi. Memang terutama kalau saya kan pelayanan untuk yang couple ya. Couple kan saya seusia, bahkan ada banyak pasangan yang secara pengalaman, kemampuan itu pasti melebihi saya. Sehingga memang saya memposisikan diri memang bukan sebagai mentor yang tukang ngajar, yang bahi, tapi jadi partner ya untuk nolong, untuk Ya. begitu. Jadi ini sangat-sangat helpful buat saya pribadi. Thank you, Pak Wah, Paulus. ya sama-sama. Tuhan berkati Pak Ansun ya. Ansun. Pak Hansun. Hansun, hanya nggak kelihatan, nggak ketutup tadi ya. Pak Hansun ya, thank you. Jadi Pak Hansun sudah melihat itu. Malam ini paling sedikit Pak Hansun sudah melihat gitu. Sangat baik gitu loh. Kita pakai coaching di pelayanan. Ya. Saya anjurkan Anda ikut kelas event yang bakal kita adakan minggu depan, yang ada guru coaching saya datang, dia akan membahas 5 benefit coaching dipakai di dalam ministry. Apa benefitnya? Ada 5. Itu pengalaman dia ya, karena dia misionaris udah lebih dari 28 tahun menjadi misionaris. Dia tahu di dalam pelayanan, dia doktor di bidang pelayanan juga. Dia udah menolong ribuan misionaris yang punya masalah datang kepada dia. Karena di ladang misi itu banyak masalah yang para misionaris nggak tahu mesti gimana ngadepin budaya yang berbeda, ngadepin ini, itu, politik, negara, dan mesti gimana. Biasanya dia didatengin orang-orang misionari yang pulang ke Amerika untuk cuti dan cari dia. Walaupun lewat telepon, lewat Zoom, dan sebagainya. Ya, jadi dia menulis buku Coaching in Ministry. Nah, gimana coaching itu dia pakai dalam pelayanan? Kalau Anda mau lebih dalam lagi itu tolong datang. Ya. Itu sebenarnya untuk para pendeta, tapi kalau bukan untuk para pendeta boleh datang ya. Hubungin saya dulu, nanti saya kasih passcode-nya supaya yang mendaftar tidak kaget, tidak bingung. Ya, nanti saya kasih passcode-nya. Yang bukan hamba Tuhan cuman membayar lebih 100.000 dibandingkan hamba Tuhan ya. Saya terima kasih Pak Edi Ciang udah mendaftar ya. Mudah-mudahan gereja mensponsori para hamba Tuhan maupun yang di sinode kalau bisa cuma 250.000 untuk para hamba Tuhan dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Panjang sekali, banyak sekali sesinya. Memberkaya sekali ya. Hanya 250.000, tapi kalau Anda bukan hamba Tuhan, Anda mau seperti Pak Hansun juga mau ikut, lihat apa nih penerapan coaching dalam pelayanan, kayak apa, benefitnya apa. Ya, Anda cuma nambah 100.000 lagi. Ya, dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Itu tanggal 27 hari Senin ya. Terpaksa yang kerja mesti cuti. Kalau buat hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan juga. Oh, Pak Hansun, hamba Tuhan juga ya? Iya. Oh, baik-baik. Wah, salam kenal ya. Saya banyak yang nggak kenal ya di sana. Saya kenalnya Pak Hendy, Pendeta Hendy. Masih ada nggak Pendeta Hendy? Udah pensiun ya? Masih Pak, Gembala Sidang. Oh, Gembala Sidang ya. Salam buat Pak Hendy ya. Nggak ada ya di sini ya? Enggak Pak, ya. Hari ini udah ikut. Ya, saya kirimkan salam saya buat Pak Hendy. Baiklah, karena sudah jam 9 malam lewat dikit, saya sendiri harus berhenti ya. Oke, kembali.